Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu hebat. Pada kesempatan kali ini, Cak Rahmat akan men-sharingkan berbagi terkait bagaimana sih kita membuat video pembelajaran memanfaatkan CapCut. Baik, hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memiliki software CapCut. Namun jangan khawatir, CapCut ini gratis ya Bapak Ibu. Jadi panjenengan bisa ke alamat webnya langsung, yaitu diketikkan saja CapCut ya, capcut.com, kemudian di enter. Jadi nanti di sini akan diberikan beberapa pilihan dalam penginstalannya. Ada yang pertama di sini secara online. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya ini secara full online ya. Terus kemudian ada yang diinstal terlebih dahulu pada laptop Bapak Ibu. Jadi di sini khususon di laptop yang ber-OS Windows Bapak Ibu ya. Tampilannya bisa disaksikan seperti pada layar. Jadi di sini ada edit video online, kemudian ada unduh untuk Windows. Bapak Ibu kami arahkan untuk memilih unduh untuk Windows. Karena apa? Karena ini bisa digunakan secara offline. Meskipun ketika nanti Bapak Ibu ingin mengunduh aset-asetnya, ini diharuskan terkoneksi dengan jaringan internet. Baik, jadi ketika sudah dipilih diunduh untuk Windows, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk menginstal. Nah, hasil instalannya bagaimana? Dia nanti akan tertera di bagian depan layar laptop Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini ada CapCut. Nah, tinggal diklik saja 2 kali, nanti dia akan otomatis membuka aplikasi CapCut-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi aplikasinya seperti ini, ada Sync In ya, Join Pro, Home, My Space dan sebagainya, bisa lihat di sini di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk memulainya Bapak Ibu silakan klik New Project di sini ya. Klik New Project. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mengklik New Project akan diarahkan pada tampilan kanvas atau layar untuk mengedit rekaman video yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian sambil menunggunya Bapak Ibu bisa langsung ke link yang telah Cak Rahmat berikan ya, yaitu s.id. Di sini slash video pembelajaran tanda hubung Cak Rahmat ya. Oke, saya akan ulangi di sini ya, s.id Pak Ibu ya, s.id, kemudian video pembelajaran Cak Rahmat ya. Nah, ini sudah proses untuk tampilan membuka CapCut-nya. Nah, kita akan ke web browsernya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi diklik. Jadi semua di sini lengkap, insya Allah Bapak Ibu silahkan dioprek-oprek ya. Kemudian kami tunggu karya-karya terbaik dari panjenengan semua. Nah, di sini isinya ada beberapa folder. Silahkan difokuskan pada bintang 2, yaitu silahkan download. Caranya bagaimana? Silahkan diklik saja ya. Silahkan diklik, silahkan download. Nah, ini kemudian Bapak Ibu ini harus terkoneksi internet loh ya. Nah, jadi nanti ini silakan diunduh semua ya. Untuk apa? Untuk aset-aset dalam menerapkan editing video pembelajarannya. Silakan diklik sini, klik kiri ya di bagian silakan download. Terus kemudian Bapak Ibu nanti akan diberikan tampilan seperti ini, lalu pilih yang download Bapak Ibu ya. Silakan pilih yang download. Nah, hasil downloadnya ini nanti akan otomatis dia akan berada pada partisi download ini. Nah, ini ya di bagian partisi download. Nah, nanti dia masih berupa WinRAR atau WinZip. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu dia harus diekstrak ya. Ini ya, nih. Ada 2 file di sini karena memang saya 2 kali Bapak Ibu mengunduhnya ya. Lah, silakan bagaimana cara mengekstrak, klik kanan. Terus kemudian nanti akan tertera menu-menunya. Nah, panjenengan silakan pilih yang ekstrak to, silakan download Bapak Ibu. Jadi silakan pilih ekstrak to, silakan download. Untuk apa? Untuk mengekstrak menjadi folder. Nah, ini hasil jadinya.
Bagaimana kita lihat hasilnya? Nah, hasilnya di sini berupa folder yang nanti isinya ada aset image, terus ada background, ada video saya nih Bapak Ibu, terus kemudian ada audio-audio tambahan ini ya. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan tahap yang ini, kita ke CapCut nih. Nah, CapCut di sini tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Ada media, ini untuk menambahkan media ya, mengedit media audio. Terus kemudian ada teks, terus kemudian ada stiker, ada efek, transition, filter, adjustment. Nah, di dalam ilmu basic mengedit video pembelajaran Bapak Ibu ini ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa meremove background ya. Meskipun di dalam video pembelajaran itu tidak mutlak kita harus meremove latar belakang kita. Namun ini ada menjadi nilai lebihnya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu tadi, terus yang kemudian yang kedua bagaimana kita bisa memasukkan aset-aset yang kita miliki Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan mulai yang pertama dulu bagaimana kita bisa remove background atau menghilangkan backgroundnya Bapak Ibu. Lah, langkah pertama silakan pilih di media ini. Terus kemudian import. Nah, ini yang pertama kali harus dilakukan. Makanya tadi saya sampaikan hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengunduh aset yang telah disediakan oleh Cak Rahmat tentunya ya. Nah, bagaimana caranya? Diklik import di sini. Nanti dia akan mengarahkan kita pada partisi, lalu silakan diarahkan di folder tadi tuh yang sudah diekstrak. Nah, seperti ini, kemudian di open lagi sampai kelihatan aset-asetnya, terus di control all saja, lalu di open ya, di control all ya, atau dipilih satu persatu boleh, silakan deh ya. Nah, lalu di open. Nah, di open ya. Nah, ketika sudah di open nanti dia akan memasukkannya kepada dapur ini. Jadi dapurnya CapCut di sini. Nah, jadi sahabat Cak Rahmat, di sini dapur CapCut adalah suatu ruang yang memang disiapkan sebelum kita memasukkan ke dalam ini ya, ruang eksekusi ini ceritanya nih ya. Nah, di sini di ruang eksekusi ini ada, Bapak Ibu lihat di sini ya, ada jarum timeline-nya. Jadi nanti ini yang menentukan panjenengan mau ngambil di durasi yang mana untuk mengedit atau menambahkan aset-aset yang ada. Nah, kemudian yang pertama dalam remove background, silakan siapkan file image ataupun file video yang ingin dijadikan latar. Nah, itu yang harus pertama kali. Di sini saya akan coba ke image dulu ini ya. Saya akan masukkan di sini deh ini ya. Nah, ini caranya bagaimana? Silakan nanti kalau mau lihat dulu boleh diklik ya. Nah, kita cek dulu. Jadi preview di sini bisa dicek ya. Di sini juga kita bisa ngecek dengan klik kanan satu kali untuk mempreview, dan ketika sudah cocok nih ya, wah sudah cocok, kita tinggal drag and drop, yaitu apa? Klik, tekan dan tahan kemudian geser ya, drag and drop ya. Klik terus kemudian tekan ya, klik ya, tekan itu ya, terus kemudian tahan geser ya, pokoknya klik tahan geser. Nah, misalkan kita ingin mengambil yang ini, caranya kita tinggal klik tahan kemudian geser di sini ya. Nah, kalau sudah nanti dia akan di ruang eksekusi ini. Kemudian kita pilih video hasil rekaman. Nah, pastinya sudah tidak sabar itu ya, ingin mengedit ya, tangannya udah nggak sabar banget pastinya, cara mati yakin itu ya. Nah, silahkan kita bisa preview juga nih. Nah, diklik di sini. Nah, Bapak Ibu. Halo. Nah, ini suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu diberi dulu kesempatan ya sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Wah, ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Nah, jadi di sini kalau sudah cocok ya tinggal saja nanti diklik tahan geser itu ya. Nah, ini di mana? Ya di atasnya Bapak Ibu ya, hati-hati di sini. Jadi nanti diletakkannya adalah di atas image yang atau video yang ingin kita pilih untuk dijadikan background. Misalkan kita memilih ini sebagai background, maka nanti video kita letakkan di atasnya ini ya. Oke, caranya kita klik tahan geser. Nah, sini ya. Nah, akan terlihat seperti ini ya. Jadi dia overlay di sini, jadi lapisan. Kemudian Bapak Ibu kita lihat di sini ada perbedaan panjang. Ini akan mempengaruhi nanti. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang ingin dijadikan background kita panjangkan Bapak Ibu. Caranya gimana cara Mat? Diklik saja gambar atau image tadi yang ingin kita jadikan background, terus kemudian ketika sudah muncul ya garis putih tebal di sampingnya, kita tinggal geser sesuai dengan sesuai dengan panjangnya dari video kita Bapak Ibu. Nah, terus kemudian nih
aduh kok ini panjang banget rasionya ini ya, gede banget, kita bisa kecilkan nggak cara amat? Yo bisa dong ya. Jadi di sini di pojok ya, bukan di pojok ya, di bagian kanan ini ada keterangan plus dengan minus ya, kita tinggal klik saja. Ini untuk apa? Untuk mengecilkan rasio. Kemudian kalau Bapak Ibu nyaman dengan rasio yang gede ya monggo ya. Nah, ini tergantung kenyamanan panjenengan semua. Terus kemudian hal yang harus dilakukan untuk menghilangkan ini hijau ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk menghilangkan hijau ini Bapak Ibu jadi harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, pastikan jarum timeline-nya ini berada di mana? Di awal durasi, yaitu 0 detik. Nah, jadi jangan sampai dia berada di tengah ya, berada di ini mau akhir, arahkan di awal Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ini kalau mau menggedekan bisa Bapak Ibu ya, menggedekan layar previewnya. Klik rasio ini. Nah, terus kemudian kita pakai yang 16:9. Nah, nanti ini akan lebih gede ya kelihatannya. Terus terkadang di sini kita bingung loh. Cak, kok cuma kelihatan hijaunya? Karena kemungkinan besar kita pakai rasio yang memang 16:9 itu ya. Kalau original seperti ini terlihat. Jadi ada beberapa image yang dalam satu tampilan frame ya. Nah, kalau kita mau mengerjakan, kalau saya sih biasanya 16:9 ini ya. Nah, tapi efeknya nanti kita akan bingung. Kok hanya terlihat satu aja asetnya. Nah, itu ya. Udah kita 16:9 kita rubah ke original aja nggih Bapak Ibu. Nah, terus kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita menghilangkan hijau ini. Nah, kita coba ini ya. Nah, kita coba tarik jarum timeline-nya. Nah, jadi kita ingin menghilangkan ini, menghilangkan hijau yang ada di belakang saya ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi bawa jarumnya ini timeline-nya ya. Terus kemudian kita pilih nih ya, kita pilih yang mau kita hilangkan backgroundnya ya di video kan, diklik saja file ininya video. Terus kemudian panjenengan lihat di bawah ini ya, ada navigasi di kanan, ada video, audio, speed, animasi, tracking. Bapak Ibu silakan pilih yang video. Kemudian basicnya kita arahkan ya, kita geser ke ini ya, cutout ya. Nah, di cutout ini kita geser dia. Terus kemudian chroma key kita aktifkan. Nah, kita klik centangnya, kita aktifkan. Kemudian nanti secara samar-samar ini akan terlihat ini image atau karakter color picker di sini ya. Nah, artinya apa? Pipet. Kita menggunakan pipet ini untuk menghilangkan satu bagian warna. Itu makanya kenapa cara Mas selalu mengatakan gunakan background yang polos dan satu warna. Kenapa? Agar bisa diambil satu perwakilan warnanya itu. Jadi kalau bermacam-macam warna, nggak bisa nanti sistem di sini CapCut-nya untuk menghilangkan ini backgroundnya ya. Jadi kita sekali lagi kita kembali ke pipet, ada remang-remang di sini ya, samar, kita klik. Nah, menjadi lebih terang, kemudian kita pilih nih. Nah, karena ini sudah sama, kita pilih aja satu bagian ya secara parsial, jebret. Nah, kemudian ini yang teknologi yang akan ditunggu-tunggu, bagaimana bisa hilang Bapak Ibu ya. Caranya apa? Di bagian strength ini silakan diutak-atik kekuatannya ya. Nah, ini belum terlihat. Kenapa belum terlihat? Karena videonya belum berlangsung. Nah, agak digeser. Nah, agak digeser jarumnya ke sebelah kanan ya. Nah, ini agak digeser. Nah, ini udah terlihat. Kemudian kita naikkan strength-nya ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana terlihat? Ya, dari asalnya hijau, bim salabim, ada kadabra ya. Nah, seperti itu aja. Atau mungkin kalau lebih smoothnya silakan ditambahkan, kurangkan secara manual ini ya. Diklik 1, 2, 3 sesuai dengan kebutuhan. Jadi semakin tinggi strength dia akan semakin menghilangkan apa? Background di sini ya. Nah, bahkan orangnya juga bisa hampir ya nanti tidak kelihatan. Makanya secara manual Bapak Ibu pastikan mau sampai di tingkat yang mana. Kemudian kalau di tahap rasio ini kan kurang maksimal nih, kita bisa tekan ya. Rasio tadi kita bawa ke 16:9. Nah, gimana? Lebih jelas kan? Jadi Bapak Ibu silakan gunakan rasio ini untuk melihat ya sejauh mana hasil dari editing Bapak Ibu. Ini udah bagus berarti. Kemudian ini bisa panjenengan lihat ya. Nah, saya akan bawa. Kita lihat kecanggihannya ya, teknologi CapCut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, terkadang di dalam editing kita melihat belakang kita kok ada hitam-hitamnya ini, kenapa ya ini ya? Nah, ini dikarenakan image yang kita ambil ini atau tahapan editing ini masih belum maksimal. Jadi kita harus memperbesar rasio belakangnya ini. Nah, kan masih terlihat apa namanya gambar blank ini ya, hitam nih ya. Caranya bagaimana? Oke, gampang saja. Bapak Ibu ya, silakan nanti diklik. Pokoknya setiap apapun itu yang ingin kita edit, kita klik. Kalau kita mau ngedit belakangnya ini, kita klik. Nah, lalu Bapak Ibu kita garis saja ya, kita garis saja di pojok kanan ya, atas bawah kita tarik supaya penuh. Nah, Bapak Ibu lihat bagaimana hasilnya, lebih cakep kan? Nah, secakep Cak Rahmat kan? Seperti itu. Nah, kita akan lihat lagi hasilnya. Jadi memang terkadang nanti akan seperti itu Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah itu ya, jadi ini sudah tahap pertama Bapak Ibu udah lewati. Saya sampaikan selamat Bapak Ibu telah berhasil menghilangkan background ya. Terus kemudian yang kedua yang harus Bapak Ibu pahami dalam editing video yaitu memasukkan semua aset Bapak Ibu ya. Jadi aset ini dalam dunia media pembelajaran adalah jadi image, kemudian audio, terus kemudian video itu bisa Bapak Ibu ya. Terus kemudian di sini, aduh Cak Rahmat, saya itu ingin mengganti background ini ya, bisa enggak Cak Rahmat? Yo bisa dong. Maksudnya mengganti itu tidak monoton satu background ini. Gimana caranya? Ya itu tadi Cak Rahmat mengatakan apapun yang ingin diedit diklik. Kita klik ya. Terus kemudian kita bawa ini jarumnya, jangan lupa ini ya. Kita mau bawa kemana ini? Misalkan bawa ke sini. Kita ingin bagi di sini ya. Kita ingin bagi nih background ini paruh ya. Ya udah, ada dua cara Bapak Ibu. Kita bisa klik yang ini ya, split, atau bisa kita secara manual. Nah, kita pendekkan. Terserah Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi memendekkan manual. Kalau yang split ya, silakan diklik ini. Ini artinya dia bagi dua. Kita coba ya. Nah, berarti dia ada bagi dua ya. Atau mungkin ini saya undo ya. Jadi Bapak Ibu ini undo untuk dipakai ketika ada yang ingin kita kembalikan ya, atau mungkin salah klik bagaimana ya, kita undo. Nah Bapak Ibu sekali lagi kita klik ya, arahkan jarumnya, nah ya mau dimana terserah. Terus kemudian ini bisa kita potong, ini potong split ya, del, jadi del left, jadi yang sebelah kiri kita hapus, ada tanda samar-samar di kiri berarti yang kiri hilang. Kalau kita klik yang ini berarti yang kanan hilang. Nah, kalau kita ingin menghilangkan yang kanan, kita bisa milih yang ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita pilih ya aset yang ingin kita edit, arahkan ini jangan lupa. Nah, ya ini adalah jarum timelinenya. Terus kemudian kita pilih ini karena kita ingin menghilangkan ini Bapak Ibu. Yang sebelah kanan. Nah, hilangkan. Terus kemudian kita akan masukkan apa? Aset yang lain. Misalkan ini yang hijau ini ya. Nah, kita mau masukkan. Bapak Ibu masukkannya di mana? Kita drag and dropnya di bawah gambar yang tadi, di atasnya atau di sampingnya, setelahnya ini. Nah, karena dia ini kita ingin buat dia seri, maka ini harus dibawa kemana? Setelahnya gambar yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, drag and drop. Nah, kemudian jangan khawatir, kita bisa panjangkan. Ya, diklik di sini. Nah, kita cek Bapak Ibu ya. Kita bawa jarumnya di sini. Tahun 2018. Ini awalnya masih background Bapak pertama. Ibu guru, pembatik atau pembelajaran Nah, berbasis ini ya. TIK tahun Kita cek lihat juga, loh ini kok masih ada hitam-hitamnya Cak Rahmat, berarti kurang maksimal. Caranya bagaimana? Diklik ya. Diklik ini asetnya, kemudian kita tarik di pojok kanan, pojok kiri ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Bagaimana? Lebih maksimal kan Bapak Ibu? Nah, ya kan? Ini yang Duta pertama. Rumah Belajar Nasional untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Bapak Ibu guru, pembatik atau pembelajaran Maksimal kan, Bapak Ibu? TIK tahun Nah, keren banget ini pastinya ya. Cak Rahmat tidak sabar menunggu karya-karya video panjenengan semua. Terus kemudian tahap pertama sudah panjenengan lewati, yang kedua yaitu tadi bagaimana kita memasukkan aset-aset ke dalam video kita ini. Nah, Bapak Ibu, di sini aset ini kita akan coba ketulisan dulu deh. Jangan lupa untuk meninggalkan rekam jejak digital, yaitu apa? Nama dan instansi.
contoh di sini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin memasukkan salam sejahtera tulisan di bagi sini. kita semua. Perkenalkan, saya Rahmat Effendi. Nah, jadi untuk memasukkan aset, Bapak Ibu tangannya ini atau kursornya ini harus berada di sini. Teguh Santoso. Jadi aset, mohon maaf, kursornya ini harus diarahkan di sini. Jadi apa? Di mana letak awal kita masukkan aset itu. Nah, makanya saran cara Rahmat gunakan headset ya. Jadi bisa lebih peka ini. Nih. Merupakan. Nah, berarti kita ulangi lagi. Ini jarum timeline kita bawa ke sini. Nah, kita coba lagi. Saya Rahmat. Nah, saya Rahmat. Berarti di sini kita pause Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menyediakan ya tanda di sini kalau harus diberi keterangan Rahmat Effendi itu ya, dan juga instansinya. Nah, sudah seperti ini, kita tadi kan sudah di media, kita pilih teks Bapak Ibu. Nah, kita klik teks di sini ya. Kita klik teks, pastikan jarum timelinenya sudah di sini ya, karena ini akan mengikuti apa yang kita lakukan di sini Bapak Ibu. Terus kemudian ada default text, ada effect ya. Terus kemudian nanti di sini ada text template Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu gunakan di sini, tapi hati-hati ya, di sini ada aset yang bersifat pro. Artinya apa? Ini Bapak Ibu nanti akan diberi keterangan membayar sekian nominal ya. Jadi itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau bayar, oh monggo silakan, los ya. Satset dasdes ya. Terus kemudian di sini bisa dipilih ya. Nah, bisa yang dasar. Ini ada dasar ya, efek di sini. Panjenengan mau coba yang mana, mangga di sini ya. Nah, ini ada yang pro biasa. Saya coba pakai yang ini aja, yang warna warna hitam bisa ya. Atau Bapak Ibu mau pakai yang lagi ya, ini ada text template ya, text template. Jadi text template ini sudah ada templatenya. Silakan panjenengan sesuaikan. Coba saya pakai yang mana ini ya, sebentar saya pilih. Nah, ini nih, coba pakai yang nih. Kalau ini berarti ada 3 nanti, ada 3 bagian. Nama, terus kemudian instansi. Cuma satunya ini. Nah, boleh ini. Ini bisa dipakai untuk apa? Jadi untuk 3 bagian ya. Jadi ada nama di atasnya, ini instansi yang putih, dan yang bawah ini adalah mungkin judul video pembelajaran kita ya. Caranya bagaimana? Kita klik ini. Nah, kita klik tanda unduhan ini ya. Nah, dan di sini yang tadi cara Mat sampaikan harus terkoneksi dengan internet. Untuk apa mengunduh? Nah, ini kan. Nah, kan keren Bapak Ibu. Sudah tampil di preview. Terus kemudian ini belum bisa diedit. Mau kita klik nggak bisa. Kenapa? Harus dibawa dulu dari dapur kemana? Di ruang eksekusi. Nah, lah bawanya ini sesuaikan. Ada jarumnya ini ya, garis vertikal. Kita drag and drop. Jadi tekan, tahan, geser ya. Tekan, tahan, geser. Tekan, tahan, geser. Dibawa kemana? Ke sini. Nah, hati-hati Bapak Ibu, jangan di sini ya. Tapi di setelahnya persis garis ini. Nah, baru ini bisa diedit Bapak Ibu. Kita coba ya, diedit. Nah, terus kemudian ini kan agak jelek nih ya. Nah, kita bawa Cak Rahmat ini ke sebelah kiri. Nah, agak ke sebelah kiri. Cara bagaimana? Klik video Cak Rahmat, baru kita geser. Ini ya, geser ke sini. Nah, terus tulisannya ini ya, kita geser. Keren banget kan Bapak Ibu. Nah, ini ya. Baru kalau kita mau ngedit, silakan di bagian kanannya ada di sini ya. Paragraf pertama, pengganti mouse. Berarti di sini saya kasih Rahmat Bapak Ibu ya. Rahmat ya. Rahmat Effendi ya. Terus kemudian dia akan menyesuaikan sendiri ukurannya, fontnya. Lah, untuk yang kedua, Vanis ini kita ganti dengan instansi ya. SMKN 2 Trenggalek gitu ya. Nah, terus kemudian ini karena perbandingannya ini rasionya agak kurang bagus, nanti kita ubah ya. Terus yang momen ya. Nah, momen ini mungkin kita kasih judul video pembelajaran ya. Misalkan tentang perubahan ya, perubahan fisika misalkan ya. Nah, itu. Terus kemudian Bapak Ibu ini bisa dirubah kita. Misal kita mau rubah yang ini kan kurang bagus nih ya. Nah, meskipun template kita masih bisa berubah Bapak Ibu. Lah, klik di sini ya, di bagian ini ya, di paragraf ini, the two paragraph, kita klik di sini Bapak Ibu. Terus
kemudian nah ini tadi kita klik di bagian ininya, di bagian yang ingin kita edit Bapak Ibu ya. View paragraph ini kita klik, kita expand ya, kita buka, lalu kita bisa di sini Bapak Ibu. Kita bisa apa namanya membuat model-modelnya ya. Terus kemudian apa namanya di sini bisa kita lihat ya colornya, warnanya itu ya. Nah karakternya ini bagaimana dia punya apa namanya. Nah bisa Bapak Ibu rubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai estetikanya di sini ya. Nah ini line-nya ya. Jadi line itu barisnya ya. Nah bisa digedein di sini ya. Terus kemudian di sini bisa juga fontnya Bapak Ibu ya. Nah fontnya bisa di sini, opacity-nya juga bisa itu ya. Nah itu dia tadi Bapak Ibu untuk memilih ini ya. Nah, ada warnanya juga, fontnya juga bisa dirubah di sini ya. Nah, dan biasanya ini dia kalau pakai template ya, template ini agak terbatas ya. Nah, jadi terbatasnya apa? Misalkan seperti huruf ini. Huruf ini kan sudah maksimal. Jadi panjenengan Bapak Ibu ngerubahnya di mana? Di banyaknya ini. Nah, jadi di banyaknya apa namanya? Di banyaknya karakter yang ingin dipakai di situ ya. Nah itu ya. Nah habis ya. Nah jadi SMKN2 gitu ya. Nah SMKN2. Terus kemudian untuk nilai estetikanya berarti perubahan fisika ini bisa di apa namanya dirubah ya untuk menyesuaikan SMKN2 Trenggalek. Jadi di mana kita scroll ke bawah ada tulisan ini ya. Nah, kita hilangkan dulu supaya tidak bingung nih. Jepret. Nah, yang ketiga ini kita ganti Bapak Ibu. Kita ganti dengan Trenggalek. Ya. Nah, kan lebih indah daripada yang tadi ya. Terus kemudian kalau sudah, nah ini ya, kita akan cek. Nih. Saya Rahmat Effendi Teguh Santoso merupakan Duta Rumah Belajar itu Bapak Ibu ya. Itu dia tadi. Terus kemudian kita lihat tadi Bapak Ibu kalau melihat ada kata duta. Nah ini ya. Effendi Teguh Santoso merupakan Duta Rumah. Nah berarti duta itu kita klik pause. Nah terus kita pastikan nanti tinggal ditambahkan apa? Huruf, terus kemudian apa namanya gambar ya. Nah sekarang kita mau masukkan gambar. Bagaimana Bapak Ibu masukkan gambar? Ya kita klik media. Nah terus kemudian kita masukkan gambar yang ingin kita tuangkan dalam ini ya. Caranya gimana? Ya udah tinggal klik preview misalkan di sini. Nah, kalau sudah kita lihat cocok, kita drag and drop, tekan, tahan, geser ya. Nah, klik, tahan, geser di sini. Nah, setelahnya jarum timeline ini. Nah, terus kemudian loh, Cak, kok ketutupan? Jangan khawatir, dikecilkan di pojok kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini Bapak Ibu, kita geser di sini. Nah, kita lihat ya. Ini merupakan Duta Rumah Belajar Nasional untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Bapak Ibu guru, pembatik. Nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu tadi dasar-dasar atau basic dari ilmu bagaimana kita mendesain video pembelajaran. Nah, kalau di sini Bapak Ibu udah kuasai, oh saya yakin ya ilmu dasarnya udah bisa, tinggal nanti ilmu medium dan juga expertnya ya bisa nanti sharing-sharing ya dengan mengunjungi YouTube Media Cak Rahmat Bapak Ibu ya. Jadi teknik editingnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi selamat menghasilkan karya-karya terbaik, guru mulia karena karya. Nah, terus hal yang terakhir nih ya, yaitu kita benar-benar mengekspor nih. Cara gimana mengekspor Bapak Ibu? Gampang aja, di sininya di pojok kanan. Ini ada export ya. Diklik kalau sudah yakin bisa di preview nih ya. Nah. Halo. Nah, ini bisa di preview. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah yakin sampai di akhir ya, kita cepatkan seperti ini. Barulah Bapak Ibu ya klik export ya, klik export di sini. Nah, terus kemudian nah nanti ada pilihannya. Ini saya yang suka di CapCut apa? Resolusinya gede banget ya. Bisa sampai di sini 2K ya. Nah, jadi bukan hanya 1080 tapi udah bagus banget. Terus kemudian nanti di sini kalau panjenengan ada menggunakan aset pro dia akan tampak nanti di sini Bapak Ibu. Nih ya. Nah, akan tampak di sini. Nah,
Terus di sini ada keterangannya durasinya 49 detik ya, ukurannya 65 mega perkiraan estimate ya, estimasinya. Terus ini ada export tuh. Nah, dia akan di mana nanti larinya. Terus silakan di title kita kasih judul video ya. Cak Rahmat. Di sini silakan Bapak Ibu kasih nama apa. Terus mau disimpan nanti di mana di filenya ya. Filenya mau simpan di mana nanti silakan. Nah, ini ya. Terus kemudian saya ingin nyimpannya di download aja deh supaya gampang ya. Nah, ya, select folder. Terus Maringono, ya Maringono. Habis itu ya udah ya download. Selesai. Terus kita klik ekspor Bapak Ibu. Ya udah kita tinggal tunggu ngopi ya. Terus kemudian bisa nyuci baju ya. Nah, terus kemudian ini ya mau di-share ya ke TikTok, ke YouTube. Nah, jadi kalau Bapak Ibu silahkan bisa langsung ini, kalau enggak juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Klik cancel. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Kita ekspor. Nah, ini dia. Jadi di cancel dulu baru diklik lagi ekspor Bapak Ibu ya. Nah. Ya. Ya, biarkan dia prosesnya. Bapak Ibu ya. Oke, terus kemudian Bapak Ibu kalau mau lihat open folder. Ya, di open folder. Terus kalau ingin yang lebih cepat bisa langsung ke sini ya. Nah, itu sudah ya. Nah, kita lihat tadi kita simpan di download kan ya. Nah, kita simpan di download di sini. Nah, sudah ada nih Bapak Ibu. Oh, ternyata sudah disimpan ya. Video Cak Rahmat dengan apa namanya ini. Nah, kita cek Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hasil serangkaian bagaimana kita mengedit, kemudian mengambil aset, terus kita mengekspornya Bapak Ibu ini ya. Kita akan lihat di sini. Nah, jadi ini kita menunggu sistemnya untuk membuka. Biasanya kalau awal memang agak lama sih Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ya. Jadi ini hasilnya dari kita membuat menggunakan apa namanya aplikasi CapCut itu Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini hasilnya. Nah, kami akan menunggu hasil-hasil karya Bapak Ibu semua ya. Jadi tetap semangat ya, jangan jadikan ini sebagai hambatan Bapak Ibu semuanya ya. Sekali lagi guru mulia karena karya. Baik, Bapak Ibu saya akhiri sampai di sini. Selamat menghasilkan karya-karya terbaik. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.